Beliau dengan number PIP M5054 memutuskan DNF di WS Zanzibar. Jadi satu ular tuh kan ngeri ya. Bener-bener bisanya tuh kalau kita nggak langsung dikasih penanganan tuh bisa sampai membuat lumpuh mungkin atau meninggal aja. Jadi posisi digigitnya tuh kurang lebih di sini teman-teman. Di sini. Nah, hasil observasi. Halo teman-teman, ketika video ini diambil, ini kurang lebih hampir 2 minggu setelah gelaran Semarang Mountain Race. Rasanya tuh capeknya masih ada sampai sekarang. Dan yang jelas pola tidur tuh belum balik. Oke, aku di video ini mau sekalian cerita sesuai request dari teman-teman, kronologis gimana ceritanya si Pak Fedi itu kok bisa terkena ular. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Kalau kalian lihat di belakangku ini kita lagi ada di The Wujil Resort. Jadi race venue kita yang kemarin. Cuman ini area yang kemarin tidak terlalu banyak ke-expose. Ini adalah sisi restoran. Oke, langsung aja. Beliau itu adalah peserta kategori 50 kilo yang dimana dia itu start jam 10 malam. Dan ketika selesai flag off, aku tuh sempet nyoba menyisir rute aku sama Kevin. Jadi mungkin sekitar jam 10.45 atau 10.50 kita jalan dari venue menuju ke WS1 di Nyatnyono. Itu sekitar kilometer 11 sampai 12-an. Nah, di sana itu kita nunggu mungkin sekitar 10-15 menit ya, 10-15 menit sampai akhirnya ada pelari lewat. Dimulai dari Mas John dan rentetan tuh ada Mang Aib, lalu ada Obar, ada Taufik, ada Dede, dan ya elit-elit. Nah, jadi yang unik adalah aku sama Kevin tuh sempat ketemu sama Pak Fedi di WS1. Begitu datang, beliau tuh kayak cerita, tanganku kayak perih-perih pedes gimana nih. Nah, kayaknya digigit sesuatu. Nah, cuman waktu itu ya karena balik lagi malam, terus beliau sendiri nggak lihat, jadi ya nggak ngerti nih tuh beneran ular atau enggak. Sementara aku sama Kevin tuh kayak ya kita tahu tempat itu, dan karena playground kita di sana tuh ada yang namanya tumbuhan tuh yang kayak kalau kita kegesek, misalnya kita lewat terus kita kegesek, itu bener-bener bikin perih dan gatel, campuran antara perih dan gatel itu teman-teman, yang itu nggak nyaman. Nah, jadi aku sih indikasi awalnya itu, jadi wah ini kayaknya kena tanaman itu tuh, atau opsi kedua adalah tawon, baru yang ketiga kemungkinan ular. Ya balik lagi, kita nggak ngerti karena bukan kita yang ngalamin, Pak Fedi yang ngalamin, dan itu pun ketika jalan gitu. Nah, berarti kalau kita telaah, kenanya si ular itu adalah antara kilometer, mungkin sekitar kilometer 4 sampai kilometer 11. Jadi kilometer 4 tuh masuk ke sawah-sawah. Nah, arah ke kilometer 11 tuh ada daerah namanya kebun gebukan. Ya sebenarnya nggak terlalu rapet sih, itu udah lumayan terbuka, cuman dia nggak ngerti kok bisa kena. Apalagi kalau lagi malam, gitu lagi fokus lari itu ya mungkin nggak sadar itu. Lalu langsung aja ketika dilihat posisi waktu itu belum bengkak. Jadi beliau nunjukin titiknya, dan kita juga nggak ngelihat ada gigitan ular atau tanda apa sih bekas fangnya si ular itu. Terus kebetulan di mobilnya Kevin ada salep anti iritasi ya. Salep anti iritasi, lalu dia juga punya counter pain yang cool, yang biru itu, lalu ada juga betadine. Buat pertolongan pertama kita ambilin 3 salep itu, lalu kasihin ke beliau, terserah mau, maksudnya beliau mau pakai yang mana. Nah, ternyata Pak Fedi itu udah punya di vestnya tuh counterpain gel yang biru itu. Jadi dia pakai, aku nih yang ngolesin, aku yang ngolesin tuh salep anti iritasi itu dulu, lalu berikutnya pakai betadine. Nah, terus
sempat ngobrol sebentar, beliau fokus minum-minum dan segala macam, terus cabut deh dia dari sana. Posisi Pak Fedi itu waktu itu mungkin sekitar di pelari ke 30-an ya, kurang lebih pelari ke 30-an. Jadi dari sekitar 90-an pelari yang start, dia di posisi 30-an. Jadi tengah ke depan ya, cukup kenceng, bukan yang belakang, karena kita nggak lama di situ. Setelah Pak Fedi lewat, mungkin 3-4 pelari lewat, kita memutuskan untuk lanjut. Jadi dari WS1 kilometer 11 kita beres-beres, kita lanjut ke WS2 atau Zanzibar. Nah, di Zanzibar ini kita ya, karena sebenarnya teman-teman yang nonton video ini, kalau kalian ikut kategori 50 pasti tahu bahwa rute WS1 Nyatnyono ke rute WS2 itu cukup bajingan, cukup bangsat. Jadi di sana ada segmen tanjakan aspal yang cukup tajam, nanjak terus. Nah, itu sebenarnya jalur itu tuh namanya jalur Ngipik, itu bisa direct juga ke Puncak Ungaran. Tapi untuk rute 50 kemarin, dari puncak atau atas Ngipik itu kita turunin dulu, ada daerah namanya Indrakila, baru naik ke arah Kali Sidi atau Curug Lawe. Nah, itulah posisi WS Zanzibar. Di sana kita tuh sekitar jam 1 kurang lebih, sekitar jam 1, berarti 3 jam setelah flag off, mungkin sampai sekitar jam 2-an. Nah, di sini aku nggak ketemu nih Pak Fedi nih, karena kita sekitar sejaman di situ baru mungkin 5 atau 6 pelari yang lewat, bahkan cewek itu belum ada. Setelah itu mungkin sekitar jam 2-an kita memutuskan untuk kembali ke venue. Karena apa? Karena jam 5 tuh udah harus flag off, siap-siap yang kategori 27K. Jadi nggak ngerti nih kondisinya nih Pak Fedi itu lagi struggle antara WS1 ke WS2. Nah, lanjutannya karena kita fokus untuk acara, jadi flag off nih kan rentetan tuh 27K jam 5, lalu 15K jam 6, lalu 7K tuh jam 7. Nah, kita udah kembali ke venue, udah nggak intip-intip jalur lagi, tapi aku ada dan aku standby di grup kita untuk koordinasi. Ini aku tuh udah berlaporan teman-teman, ini aku sambil lihat handphone. Jadi di grup koordinasi ini mungkin jam 3.45 atau ketika foto ini diambil itu jam 3.38, nanti aku tunjukin di sebelah sini ya. Beliau dengan number bib M5054 memutuskan DNF di WS Zanzibar. Nah, di sini tuh udah kelihatan bengkak guys, udah kelihatan bengkak nih, ini kelihatan bengkak. Takutnya tersengat lebah atau ular. Nah, bahkan di sini tuh masih nggak ngerti ular atau lebah, karena kalian tahu tawon atau lebah itu juga mempunyai bisa yang bisa bikin bengkak atau ya hal semacam itulah. Nah, akhirnya karena kondisinya udah tidak memungkinkan, tadinya si bapak ini ternyata sempat mau lanjut, terus ya mungkin merasa sayang ya, badannya masih enak katanya. Dan ini dia sampai di WS tuh berarti sekitar 1,5 jam sebelum cut off point. Cut off pointnya jam 5, dia sampai di WS tuh jam 3.30-an. Nah, foto ini diambil jam 3.38. Nah, tapi karena udah bengkak gini beliau meminta untuk DNF, terus sama tim medik kita yang di Zanzibar ditemanin sama satu orang dari Basarnas, nemenin Pak Fedi atau nganter Pak Fedi menuju ke Res Sentral, yang mana di Res Sentral ini ada dokter yang standby yang harapannya tuh bisa memberikan penanganan yang lebih efektif. Nah, lanjut sampai ke Res Sentral tuh berarti perjalanan mungkin sekitar 4:30 mungkin ya, 3.45 dia perjalanan ya, 4.15 lah, 4.15 sampai 4.20 tiba di Res Sentral, lalu diperiksa sama dokter jaga. Beliau memutuskan untuk bapak ini harus dibawa atau dirujuk ke rumah sakit besar, karena ini indikasinya kemungkinan besar terkena ular. Nah, kalau terkena ular itu harus segera dikasih serum anti bisa atau serum bisa ular, yang kalau itu parah tuh dia bisa ngepres atau apa ya, atau mengurangi dampaknya, atau ya kayak menetralisir si bisa itu teman-teman. Terus yang punya adalah rumah sakit besar, kalau nggak salah tuh cuman satu, yaitu di Karyadi.
Jadi singkat cerita, dari res sentral, dari tempat ini, dari Dokucil, Pak Fedi langsung diangkut ke Rumah Sakit Karyadi, masih dengan orang yang sama, dengan teman dari Basarnas itu, dan ditambah satu lagi perawat dari Hermina, teman-teman. Oke, lanjut nih, utuk, mereka jalan ke Rumah Sakit Karyadi. Lalu pukul 5.11 aku dapat foto lagi, ini dikirim di grup, laporan pendampingan rujukan ke Rumah Sakit Karyadi, pelari kategori 50K, nama Fedi Firnata. Nah, di sini beliau sudah ditangani sama tim atau dokter dari Karyadi, dan sudah intinya sudah ditangani lah. Waktu itu aku karena kita di venue itu ada juga salah satu dokter senior dari Karyadi yang praktek di Karyadi, kita inisiatif nih, minta tolong beliau, dok, ini ada peserta yang kena ular, minta tolong diteleponin dong ke Karyadi supaya ada dokter ahli atau rekannya yang bisa langsung nanganin gitu, karena takutnya kalau nggak gitu tuh mungkin lama gitu ya. Oke, singkat cerita, Pak dokter ini bilang bahwa untuk penanganan lebih lanjut atau untuk pemberian serum bisa ular itu harus ada observasi sampai mungkin setengah hari, sampai siang, karena dia datang di rumah sakit itu sekitar jam 5:11 sudah ada penanganan. Lalu nah itu si dokternya itu ngomong bahwa ini harus diobservasi. Jadi nanti kalau semisal hasil observasinya dan hasil cek labnya ini parah, dia baru kasih tuh bisa anti ularnya itu. Nah, terus juga mereka harus cek trombosit. Nah, jadi gini, alurnya setelah dalam proses observasi itu mereka juga harus cek lab untuk hasil trombositnya. Lalu mereka kasih infus injek paracetamol sama anti tetanus, ya intinya preventif semua lah. Nah, oke, di sini beliau bilang nih, udah mas tinggal aja, karena ini kerabat kami sudah perjalanan ke sini. Pak Fedi ini orang Cirebon, teman-teman. Nah, akhirnya singkat cerita, karena di res venue itu juga cukup hektik, masih ada yang butuh dievak dan mungkin butuh penanganan medik. Dengan izin dari Pak Fedi, rekan-rekannya itu kembali ke res sentral Pujil, teman-teman. Jadi teman-teman, segala laporan tentang penanganan medis, tentang segala evakuasi itu kita ada 2 grup. Yang pertama tuh grup koordinator, lalu grup medik atau grup water station, yang itu jadi satu, teman-teman. Jadi ketika ada penanganan atau ada hal yang butuh penanganan medis, nah dari grup water station itu atau grup medik itu disebar ke grup koordinator. Nah, jadi segalanya itu terpantau di sini, dan ya kita memang wanti-wanti kepada tim medis, kepada tim Basarnas, termasuk kepada panitia kita semua bahwa jangan meremehkan segala hal yang istilahnya ada luka atau ada cedera atau apa. Jadi kita memang wanti-wanti untuk langsung diberi penanganan, termasuk untuk kaitannya Pak Fedi ini. Jadi posisi digigitnya tuh kurang lebih di sini, teman-teman. Di sini. Nah, hasil observasinya dia itu bengkaknya tuh menjalar gitu. Jadi dari sini melingkar. Selisih 1 jam lagi dicek lagi di sini. Nah, 1 jam 2 jam lagi dicek di sini lagi. Nah, untuk kasus Pak Fedi itu dia stuck berhenti di sini, teman-teman. Di sini dia berhenti, sempat kaku, sempat di sini, lalu setelah itu berangsur turun. Nah, jadi ini mungkin ini logika aku aja ya, dia tuh kaitannya sama daya tahan tubuh. Kalau tubuh kita fit ya zat antibody atau tubuh kita bakal nyerang, bakal nahan. Tapi kalau kita lagi drop atau nggak fit, ya itu mungkin bisa naik-naik gitu, teman-teman. Jadi untungnya si Pak Fedi ini kena bisa atau ular yang ringan, bisanya tuh yang nggak berat. Jadi begitu sampai sini sama zat antibody dilawan, dia turun lagi, sempat naik dikit lalu turun lagi. Nah, jadi
Ya ketika hari Minggu sekitar jam 11 aku meluncur ke Karyadi. Aku sempat ngobrol sama beliau, sama Pak Fedi. Nah beliau tuh masih excited, masih aduh aku tuh lagi enak-enaknya lari Mas Dani, aku sayang banget tuh lagi jam secara waktu juga masih aman 1,5 jam sebelum cut off point. Dan sebenarnya dari WS2 itu udah langsung direct, walaupun curam dan mencekam, tapi itu udah langsung ke arah puncak Ungaran teman-teman. Dia tuh kayak ada rasa nyeselnya gitu. Nah tapi ya gimana ya, kan namanya kena ular daripada ada apa-apa. Karena kalau kita ngelihat di Discovery Channel atau di berita-berita tuh ular tuh kan ngeri ya, bener-bener bisanya tuh kalau kita nggak langsung dikasih penanganan tuh bisa sampai membuat lumpuh mungkin atau meninggal. Terus aku juga sempat ngobrol sama dokter, dan dokter di sana tuh juga bilang bahwa ini masih butuh observasi. Si Pak Fedi ini dianjurkan untuk menginap, jadi butuh 2 approval. Yang pertama dari dokter bedah, yang kedua dari dokter khusus spesialis gigitan hewan atau spesialis racun gitu loh. Nah ketika 2 itu ACC atau tingkat keparahannya menunjukkan bahwa titik tertentu, baru mereka kasih itu bisa ular. Tapi di kasusnya Pak Fedi itu enggak. Jadi ya karena itu yang tadi aku cerita, udah sampai sini tiba-tiba turun lagi. Singkat cerita, acara selesai, aku mungkin sekitar jam 2 jam 3-an balik lagi ke venue. Aku udah pamitan sama Pak Fedi, dan Pak Fedi udah ada saudaranya di sana. Beliau nginep nih opnam di Karyadi. Terus kita lanjutin acara sampai selesai gitu. Terus ya karena aku ngerasa pengen ngerti nih Pak Fedi gimana kabarnya. Hari Senin selesai acara, kita langsung nyempetin berkunjung lagi ke ke Karyadi. Tanya kan gimana Pak kabarnya, terus bisa ularnya gimana, kita juga konsultasi sama dokternya. Nah di situ baru beliau ngomong bahwa oh ini nggak dapat serum anti bisa, karena dokter menyarankan bahwa oh ini cukup pakai antibiotik dan obat gitu, dan tingkat keparahannya tuh nggak perlu pakai serum itu teman-teman. Dan yang aku tahu beliau sempat cerita bahwa hari Senin sore udah diperbolehkan untuk pulang. Jadi beliau itu opnam semalam, Senin sore atau Selasa sore sih? Senin sore pulang. Senin sore kan. Nah, jadi Senin sore. Cuman aku nggak tanya lagi beliau itu stay di Semarang atau langsung balik ke Cirebon, kita memang nggak tanya. Cuman yang unik tuh gini teman-teman, terlepas dari mungkin apes ya, aku tuh lari dari 2016 bener-bener kalau di total trail sama road tuh lebih dari 100 event, dan kalau dijumlahin total pesertanya itu pasti ribuan sampai puluhan ribu. Itu nggak pernah satu kali pun tuh ada kasus gigitan ular. Jadi ini ya kok ya kebetulan pas di event sendiri, pas aku yang nyelenggarain ada gigitan ular. Dan ya itu aku jadi bersyukurnya adalah oh ternyata treatmentnya tuh harus seperti ini, bahwa kalau kalian kena ular, ini juga pesan buat teman-teman semua, kalau kalian ada merasa ada gigitan yang aneh gitu, yang kalian nggak ngerti, mendingan langsung segera cek. Karena ya kalau misalnya nih bisa atau racunnya si ular ini tinggi atau mengerikan, ya kamu mungkin aku nggak ngerti ya bisa lumpuh atau bisa syarafnya kena. Tapi ketika kamu langsung ditanggulangin, langsung dapat penanganan, itu bisa meminimalisir hal-hal yang enggak. Jadi ini mungkin pesan buat teman-teman semua. Dan di sini aku pengen mengapresiasi tim medisku kemarin, tim medis, tim Basarnas, tim medis juga dari Rumah Sakit Hermina. Kalian top, kalian luar biasa, Mas Ferdi, Mas Salis, Dok Pita, lalu Mas Dedi. Ya karena apa ya, karena mungkin mereka dari tim SAR, Badan SAR Nasional Indonesia. Jadi secara apa ya, secara prosedur dan secara penanganan tuh ya aku tuh nggak perlu ngasih SOP atau nggak perlu ngasih instruksi yang gimana, mereka udah di atas rata-rata, karena ya itu memang pekerjaannya mereka teman-teman. Jadi ya thank you banget buat kalian. Dan sekali lagi untuk Pak Fedi, ketika video ini diambil aku sudah ngelihat beliau udah pull up, jadi which is aku rasa udah mungkin 95% recover, karena pull up itu nggak gampang guys. Di sininya harusnya sih udah kempes, udah aman, dan
semoga nggak kapok trail run, karena harusnya masih banyak gunung-gunung di luar sana yang bisa kalian explore. Pak Fedi explore, dan ditunggu tahun depan di Semarang Mountain Race. Kalau mau remedial 50k kita open, kalau mau nanti nyoba kategori terbaru open, atau mau have fun di 27 kilo kita juga open. Dan buat teman-teman sekali lagi hati-hati kalau di alam bebas, tetap bawa mandatory gear, P3K kit itu wajib kalian bawa, dan jangan gengsi untuk melanjutkan race ketika ada apa-apa, karena ya finish yang paling akhir adalah kembali ke rumah kalian masing-masing dengan keluarga kalian. Jadi itu video kali ini. Sampai jumpa di Semarang Mountain Race tahun depan. Bye bye.